Puji nama Tuhan, Shalom semuanya. Sebentar kita akan memulai ibadah doa Jumat pada saat hari ini. Kita kalau pujian mengatakan segala pujian dan syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, oh Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan, oh Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat segala pertolongan-Mu, buat segala karunia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya. Segala pujian kami Tuhan, segala hormat kami Yesus, kami serahkan hanya padamu, sebab Engkau Allah yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Raja, Raja di atas segala raja. Oh, Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Engkau yang begitu baik dalam hidup kami Bapa. Teramat baik Tuhan kehidupan-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau terus Tuhan yang bersama-sama dengan kami pada saat hari ini Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Bapa. Kami terus Tuhan mencari wajah-Mu dalam hidup kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk mencari wajah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan, laikkan setiap kami Bapa. Biar setiap firman yang kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai firman kami yang di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara seiman, sahabat, jemaat, GPD Efrata, Yogyakarta, kita bertemu lagi. Selamat beribadah dan mari kita menikmati apa yang bisa kita nikmati dengan segenap hati, supaya segalanya menjadi nyaman untuk dinikmati. Salam sejahtera, salam sehat, di dalam kekuatan dan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam ini, saya ingin kembali kepada kitab Kejadian pasal 4, kita lanjutkan. Jika beberapa Jumat yang lalu kita mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-5, maka kali ini kita akan mulai dari ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-16 dari Kejadian
pasal 4 tentang Kain dan Habil. Tapi saya cukup membaca di ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8 sebagai berikut bunyinya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Maka kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah, itu dia. Apa yang kita baca tadi, ketika Habil menyadari bahwa diri dan persembahannya tidak diperkenan oleh Tuhan, tidak dikehendaki oleh Tuhan, catatan Alkitab pada bagian ayat ke-5 mengatakan panas hatinya, mukanya muram. Wow, rupanya memang begitu saudara. Kalau hati seseorang panas, mempengaruhi raut muka seseorang. Jadi paling tidak kalau saudara mau tahu isi hati seseorang, lihat raut muka seseorang di hadapan saudara. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian pada ayat ke-8 dicatat di situ bahwa Kain mengajak adiknya Habil pergi ke satu padang. Di sana adiknya dipukul dan matilah Habil. Jadi singkatnya, dimulai panas hati, marah karena kecewa, karena tersinggung, karena malu. Itu awalnya. Nah, perhatikan saudara ya, mulai dari panas hati, karena kecewa, karena sakit hati, karena tersinggung, wajahnya muram, wajahnya sangar, galak. Itu awalnya. Tapi apa akhirnya? Terjadilah sebuah tindak kriminal yang paling sadis, kejam di zaman itu. Pembunuhan. Dan ironisnya, dilakukan oleh seorang kakak kandung terhadap adik kandungnya sendiri. Itu perbuatan yang sadis menurut saya. Kejam. Tahukah saudara, dimulai dari mana? Panas hati. Ya, bisa saja karena dia kecewa, dia malu, dia tersinggung, dan perasaan-perasaan yang lainnya kepada Tuhan sebenarnya. Kalau dia mau marah. Ya, karena Tuhan yang tidak menerima persembahannya. Tetapi Habil jadi sasaran dari kekecewaan, panas hati, dan muka yang muram. Akhirnya Habil dibunuh. Dan itulah catatan Alkitab. Pembunuhan pertama kali di dalam sejarah manusia.
dilakukan oleh seorang kakak kandung yang bernama Kain terhadap adiknya sendiri yang bernama Habel. Mari kita renungkan itu. Dimulai, saya ulangi, panas hati. Dan dia panas hati yang macam-macam, karena kecewa, karena tersinggung, dan lain sebagainya tadi. Kemudian memuncak pada tindak kekejaman, sadis, pembunuhan seorang kakak kepada seorang adik. Nah, sebenarnya di antara awal panas hati sampai pada puncak pembunuhan, di sini ada ruang, ada waktu. Tapi rupanya ruang dan waktu antara panas hati dan pembunuhan ini vakum. Tidak dimanfaatkan oleh Kain sebaik-baiknya. Padahal Tuhan sudah memperingatkan Kain. Kain, kenapa engkau marah? Kenapa muka muram? Kalau engkau punya niat baik, tidak akan seperti itu wajahmu. Hati-hati Kain. Setan, iblis sudah mengintip di dekat pintu. Itu kan peringatan dari Tuhan. Tetapi peringatan Tuhan itu diabaikan. Sehingga terjadi kevakuman tadi, kekosongan. Pada ruang dan waktu di antara ia mulai marah, panas hati. Sampai pada akhir tindakan pembunuhan. Coba kalau Kain memanfaatkan ruang dan waktu yang sudah diisi oleh Tuhan dengan peringatan firman-Nya tadi. Kemudian juga Kain mengisinya. Dengan apa itu? Dengan pengendalian diri. Penguasaan diri. Tidak akan terjadi pembunuhan yang kejam. Jadi apa di sini persoalan pentingnya? Yang terjadi pada Kain. Tidak adanya pengendalian diri. Tidak adanya penguasaan diri. Setelah ia tahu dia sudah dibakar oleh amarah. Dibakar oleh kekecewaan. Andai kata saat itu Kain mau mendengar dan melakukan firman Tuhan yang mengingatkan. Hati-hati Kain. Iblis sudah di depan pintu loh ya, mengintip kamu ya. Kamu bisa mengalahkan dia. Tapi kalau kau tidak bisa, kau yang dikalahkan. Dan ternyata dia kalah. Dia tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa mengendalikan diri. Terjadilah pembunuhan. Jadi apa yang kurang, apa yang vakum pada seorang Kain. Sampai terjadi tindak kriminal yang sadis seperti itu. Tidak adanya pengendalian diri, penguasaan diri pada Kain. Saudara, ini sebuah pesan yang bagus untuk kita. Semuanya, buat saya juga. Betapa pentingnya setiap kita mempunyai dan harus sanggup memiliki kemampuan pengendalian diri, penguasaan diri. Ketika kita sadar ada sesuatu yang mengganggu perasaan saya, ada sesuatu yang mengganggu emosi saya, ada sesuatu yang mengganggu hati saya, ada yang mengganggu pikiran saya, buat saya gelisah dan sebagainya, sehingga saya panas hati. Sebenarnya, kalau kita mempunyai kesanggupan dan kesadaran, membangkitkan dan mempergunakan pengendalian diri atas semua yang terjadi pada perasaan, emosi, dan sebagainya tadi pada kita. Tidak akan terjadi tindak kriminal. Dan ini sesuatu malapetaka menurut saya.
baik terhadap Habil yang jadi korban, ada hak hidup orang lain yang dirampas oleh perbuatan Kain karena tidak ada pengendalian diri. Ada hak kedamaian, hak keluarga Habil, hak pekerjaan Habil sebagai peternak, lenyap, hilang. Bahkan tentu sukacita ayah ibunya juga terganggu dengan duka cita. Karena seorang Kain yang tidak mempunyai pengendalian diri, ketika dia sadar, dia mulai marah, dia mulai kecewa. Apakah cuma Habil yang jadi korban? Kain pun jadi korban dari perbuatannya. Nanti dia dikutuk Tuhan, nanti dia diusir dari tempat tinggal bersama ayah ibu dan lingkungan dia selama ini. Ada akibat. Oke, kita tunda akibat itu. Itu pada poin berikutnya. Tapi petang ini yang perlu menjadi bahan renungan kita. Betapa pentingnya pengendalian atau penguasaan diri pada kita semua manusia. Siapapun manusianya yang punya emosi, punya perasaan. Yang gampang marah, gampang kecewa. Itu penting sekali kita bisa membangkitkan kemampuan untuk pengendalian diri kita. Supaya apa yang dimulai dengan kecewa, sakit hati, tersinggung, panas hati, itu tidak berakhir pada tindakan kriminal yang merugikan hak hidup orang lain, merugikan orang lain, dan juga merugikan diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, saya berikan contoh yang lain. Tokoh-tokoh Alkitab saja saya jadikan contoh. Ya, daripada saya mengambil contoh dari tokoh-tokoh umum, mungkin ada yang kurang pas pemahaman saya, contoh Alkitab. Ketika seseorang tidak mempunyai kemampuan pengendalian, penguasaan diri, terjadi bencana, malapetaka. Yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri. Ini pesan yang sangat bagus untuk kita hari-hari ini, saudara. Kita hari ini juga sedang terganggu pikiran, perasaan karena wabah ini. Macam-macam berkecamuk di pikiran kita, gambaran kekhawatiran. Bagaimana nanti, bagaimana usaha, bagaimana keluarga, bagaimana ke depan, masih bisa tidak ekonomi seperti ini. Mungkin ada perasaan macam-macam. Saya pesan, jangan kalah, jangan biarkan ruang waktumu ada kekosongan, pengendalian dan penguasaan diri. Pikir dulu, sebelum kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan sebenarnya. Karena dimulai kecewa, dimulai rasa kekhawatiran dan macam-macam. Bangkitkan pengendalian diri. Contoh pertama untuk pembanding Kain adalah Hawa. Ini tokoh lagi yang paling gampang dijadikan tokoh. Tentang kegagalan, kejatuhan seorang manusia pada malapetaka dan akibat yang fatal. Hawa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 7 dikatakan begini. Kejadian pasal 3 ayat ke-6 maksud saya. Perempuan itu melihat, maksudnya Hawa, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu itu dimulai dari apa? Terganggu oleh apa yang dilihatnya, terganggu oleh keinginan yang mulai timbul, tidak ada pengendalian diri, mengendalikan keinginan,
mengendalikan nafsu memiliki buah yang kelihatan indah itu. Ini tindakannya. Lalu ia melakukan tindakan, perbuatan kriminal, mengambil yang haknya Tuhan. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jelas kan? Dari sini kemana? Dari sini dia diusir Tuhan. Keluar dari Taman Firdaus. Keluar dari tempat tinggal yang begitu indah, nyaman. Dan segala fasilitas dicukupkan Tuhan. Kehilangan semuanya itu. Gara-gara apa? Tidak mempunyai penguasaan diri ketika keinginan itu terlalu besar. Dia tidak bisa mengendalikan keinginan. Ketika mata itu tergoda oleh pandangan buah yang indah, tidak bisa mengendalikan. Terjadilah perilaku, tindakan, pencurian, kriminal, pidana. Dan dia harus dihukum. Hukumannya berat. Tinggalkan Firdaus. Kemudian hidup dalam kuasa kutuk Allah. Maukah kita seperti itu? Tidak. Dan jangan pernah. Oleh karena itu apa? Siapapun kita, orang kecil, orang besar, orang bodoh, orang pintar, orang desa, orang kota, orang miskin, orang kaya, milikilah dan bangkitkanlah kemampuan pengendalian diri dalam kehidupan. Supaya kita tidak jatuh dalam berbagai malapetaka yang membawa akibat yang fatal bagi kehidupan kita. Saudara, sampai di sini dulu petang ini. Insya Allah hari Jumat akan datang, kita lanjutkan lagi. Masih banyak yang ingin saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua berkat dan apa yang kami dengar. Kiranya Roh Tuhan menyempurnakan, mengurapi, dan menaruh itu di hati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.